Bima. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung semester 6 Prodi PGSD. Hari ini saya akan melakukan praktikum modul 3 makanan tentang uji makanan dengan judul uji karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah tabel pengamatan, alat tulis, bahan makanan, yakni ada pisang, apel, nasi, telur, tahu, margarin, biskuit, terigu, gula pasir dan kentang, juga betadin sebagai pengganti kalium iodida. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom yang umumnya 1:2:1. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia dan juga berfungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk pati pada tumbuhan. Uji karbohidrat menggunakan larutan yodium yang didasarkan pada reaksi kimia antara yodium dan molekul amilum atau pati yang menghasilkan warna biru keunguan. Langkah pengamatan yang pertama, mula-mula pisang berwarna krem kekuningan sebelum ditetesi oleh larutan betadin. Sekarang kita akan memberikan tetes larutan betadin. Lakukan semuanya secara bergantian pada apel, nasi, telur, tahu, margarin, biskuit, terigu, gula pasir, dan kentang untuk mengetahui perubahan warna pada masing-masing bahan. Bahan makanan pisang setengah matang sebelum ditetesi yodium berwarna putih kekuningan, tetapi sesudah ditetesi menjadi biru ungu. Ini dikarenakan pisang yang belum terlalu matang masih tinggi pati, bereaksi kuat dengan yodium dan berubah menjadi biru keunguan. Selanjutnya apel sebelum ditetesi oleh yodium berwarna putih atau krem, sedangkan setelah ditetesi warnanya tidak berubah, ini karena apel tidak mengandung pati atau karbohidrat. Selanjutnya ada nasi. Sebelum ditetesi, nasi berwarna putih cerah, sedangkan setelah ditetesi berwarna biru keunguan. Hal ini karena nasi merupakan sumber pati utama, larutan yodium bereaksi kuat dan menghasilkan warna ungu gelap. Selanjutnya ada telur rebus. Sebelum ditetesi, telur berwarna putih cerah, sedangkan setelah ditetesi tidak terjadi perubahan warna, karena telur tersusun dari protein albumin yang tidak mengandung pati sehingga tidak bereaksi dengan yodium. Selanjutnya ada tahu putih. Sebelum ditetesi yodium, ia berwarna putih cerah, sedangkan setelah ditetesi tidak mengalami perubahan warna karena tahu berasal dari kedelai yang kandungan utamanya protein dan sedikit karbohidrat non-pati, maka dari itu warnanya tidak berubah menjadi keunguan. Begitupun dengan margarin, sebelum ditetesi betadin atau yodium, ia berwarna kuning cerah dan setelah ditetesi warnanya tidak berubah. Hal ini karena margarin merupakan golongan lemak, bukan merupakan golongan pati atau karbohidrat. Selanjutnya ada biskuit. Sebelum ditetesi, biskuit berwarna coklat. Dan setelah ditetesi dengan larutan yodium, biskuit berwarna biru keunguan yang cukup kuat. Hal ini karena biskuit terbuat dari tepung tinggi pati dan saat ditetesi yodium berubah warna menjadi biru ungu. Selanjutnya ada tepung terigu. Sebelum ditetesi, terigu berwarna putih bersih, sedangkan setelah ditetesi menjadi berwarna biru keunguan. Hal ini karena terigu mengandung pati yang sangat tinggi dan bereaksi dengan yodium dan menghasilkan warna biru ungu pekat. Selanjutnya ada gula pasir. Sebelum ditetesi dengan larutan yodium, gula pasir berwarna putih kristal bersih. Sedangkan setelah ditetesi, warnanya tetap menjadi coklat dan tidak mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan karena gula tidak mengandung pati melainkan mengandung sukrosa. Yang terakhir adalah kentang. Sebelum ditetesi betadin atau yodium, kentang berwarna kuning cerah. Sedangkan setelah ditetesi yodium, warnanya berubah menjadi biru keunguan. Hal ini karena kentang merupakan sumber pati besar, bereaksi kuat dan menghasilkan warna biru ungu. Kesimpulan,
Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan yodium efektif dalam mendeteksi keberadaan pati pada makanan yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru keunguan. Pada bahan yang kaya pati seperti nasi, kentang, tepung terigu, pisang, dan biskuit. Sebaliknya, makanan yang mengandung protein, lemak, dan gula sederhana seperti telur, tahu, margarin, apel, dan gula pasir tidak menunjukkan perubahan warna karena bahan-bahan ini tidak mengandung pati. Hari ini saya akan melakukan praktikum modul 3 makanan dengan KP2 uji makanan, yakni dengan tema uji lemak. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung lemak. Dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah pipet, lilin dan korek, senter, kertas sampul warna coklat, tabel pengamatan, dan bahan-bahan makanan yang sudah tersedia di atas piring, yakni margarin, jagung, pepaya, wortel, singkong, kemiri, seledri, kacang tanah, santan, dan juga susu. Dan sebagai bahan tambahan, ada juga air serta minyak untuk pembanding pada praktikum hari ini. Lemak adalah zat gizi makro yang termasuk dalam senyawa organik tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio yang berbeda dibanding karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang tinggi, pelindung organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Uji lemak dapat meninggalkan noda tembus cahaya pada kertas setelah digosok atau diteteskan, sedangkan air atau bahan yang dominan karbohidrat atau protein, dan air tidak meninggalkan noda tembus pada kertas. Pertama-tama kita siapkan air dan minyak sebagai pembanding dalam praktikum ini. Lalu kita siapkan 2 kertas yang sudah diberi label air dan minyak. Kemudian kita ambil pipet dan kita ambil sedikit air, lalu kita teteskan pada air pada kertas. Kita lakukan juga pada minyak. Ambil minyak secukupnya dan teteskan ke atas kertas coklat yang sudah diberi label minyak. Lalu kita diamkan selama 10 menit dan kita catat dengan menggunakan stopwatch. Sambil menunggu waktu, kita akan melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan 10 bahan lainnya. Untuk margarin, kita panaskan dahulu dengan menggunakan api lilin sampai benar-benar cair. Setelah itu, kita masukkan margarin yang sudah meleleh ini ke dalam kertas coklat. Kita teteskan. Untuk bahan lainnya, cukup kita usapkan di atas kertas sesuai nama masing-masing bahan dan biarkan ke 10 kertas ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan melihat hasil yang menempel pada kertas coklat yang sudah kita lakukan pengamatan tadi. Pada air, tidak nampak noda transparan. Berarti air bukan merupakan golongan lemak. Pada minyak goreng, terdapat noda transparan yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa minyak merupakan atau mengandung lemak. Pada kemiri, terdapat bekas noda transparan di kertas coklat. Ini menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Begitupun pada margarin, terdapat noda transparan di kertas coklat yang menunjukkan bahwa margarin merupakan bahan yang mengandung lemak. Pada biji jagung kering juga sama, terdapat noda transparan yang menunjukkan bahwa biji jagung kering mengandung lemak. Sementara itu, pada seledri tidak ditemukan bekas transparan karena seledri bukan merupakan bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya pada wortel tidak ditemukan noda transparan yang menunjukkan bahwa wortel bukan bagian atau tidak mengandung lemak. Pada singkong juga sama, tidak ditemukan adanya noda transparan. Ini menunjukkan bahwa singkong bukan bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya pada kacang tanah dapat dilihat bahwa kertas coklat memiliki noda transparan, yakni noda minyak, di mana kacang tanah memiliki kandungan lemak. Pada santan juga sama, terdapat noda transparan yang menunjukkan bahwa santan merupakan bahan yang mengandung lemak.
Begitupun dengan susu, terdapat noda transparan yang menunjukkan bahwa susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Terakhir, pada pepaya, ditemukan bekas transparan tetapi bukan minyak, melainkan kandungan air dari buah tersebut yang menjadikan kertas coklat ini basah dengan air, bukan lemak. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa beberapa bahan makanan mengandung lemak. Dapat dilihat dari kertasnya yang transparan dan juga licin saat disentuh. Beberapa bahan makanan yang mengandung lemak antara lain adalah minyak, margarin, kemiri, kacang tanah, santan, jagung, dan juga susu. Sementara bahan makanan lainnya tidak meninggalkan noda transparan di kertas. Contohnya adalah air, seledri, wortel, singkong, dan pepaya. Bahan-bahan ini tidak meninggalkan noda transparan di kertas karena bahan-bahan ini tidak mengandung lemak melainkan mengandung air, protein, karbohidrat, ataupun vitamin.